Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, saya di sini bernama Yoga Stiono akan menyampaikan sebuah video review tentang aplikasi Al-Quran digital yang berbasis Android, yaitu aplikasi Al-Quran Indonesia. Baiklah, mari kita simak video selengkapnya. Baik teman-teman sekalian, ini merupakan logo dari aplikasi Al-Quran Indonesia. Oke, sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Taufik Nuruzaman. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita ke pengertian Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran merupakan kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan pada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Oke, jadi dari pengertiannya sendiri dapat kita simpulkan bahwa membaca Al-Quran merupakan sebuah kewajiban, bahkan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan bagi kehidupan umat Islam, baik tua maupun muda, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan dahulu ketika ingin membaca Al-Quran, seseorang itu harus membawa mushaf, jadi mushaf yang telah tercetak. Namun seiring berkembangnya teknologi seperti sekarang ini, orang yang ingin membaca Al-Quran tidak perlu membawa mushaf, cukup dengan gadget mereka, bisa dengan laptop atau ponsel Android yang kemana-mana selalu dibawa. Oke. Nah, aplikasi Al-Quran Indonesia ini merupakan aplikasi dari Andi Umpam dengan beberapa kelebihan tentunya. Yang pertama, mudah dibaca. Kenapa mudah dibaca, teman-teman? Karena aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai macam dengan dua tulisan Arab, yaitu yang pertama dengan gaya penulisan Rasm Usmani atau ciri khas kearab-araban seperti yang dapat kita ketahui di Al-Quran cetakan dari Arab. Dan yang kedua yaitu dengan Rasm Indo-Pak, yaitu dengan ciri khas cetakan Asia, atau bisa kita lihat di Al-Quran yang dicetak di Indonesia. Oke. Nah, berikutnya adalah antarmuka searah. Jadi antarmuka searah ini memudahkan pengguna untuk membaca Al-Quran di aplikasi ini. Berikutnya audio brutal. Jadi selain untuk membaca Al-Quran, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mendengarkan audio brutal dengan berbagai macam dan beberapa qori yang masyhur di dunia. Yang berikutnya ada bookmark. Jadi misalkan teman-teman sekalian ingin berceramah atau berkhotbah dan membutuhkan ayat dari Al-Quran, teman-teman bisa cari dulu, bisa dicari. Setelah itu bisa teman-teman tandai, masukkan ke bookmark. Setelah itu bisa dibaca lagi nanti. Oke. Nah, ini fitur yang kelima ini juga kelebihan yang kelima ini nggak kalah menarik, teman-teman, yaitu kelebihan untuk bisa copy and share. Jadi tidak bisa membaca sendiri, tapi tidak hanya membaca sendiri, tapi teman-teman juga bisa mengcopy dan membagikannya kepada teman-teman gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke fitur-fitur yang ada di aplikasi Al-Quran Indonesia. Nah, bisa teman-teman lihat, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Al-Quran Indonesia. Nah, fitur-fiturnya itu ada beberapa macam, diantaranya yaitu fitur untuk membaca Al-Quran, fitur untuk melihat jadwal sholat, dan untuk memutar audio brutal. Oke. Nah, yang pertama fitur untuk baca Al-Quran. Seperti yang telah saya katakan di awal tadi, aplikasi ini dilengkapi dengan penulisan Arab yang bisa memilih antara Rasm Usmani atau Rasm Indo-Pak. Selain itu, pada tampilan ini juga pengguna
bisa memutar audio murotal. Caranya cukup mudah, cukup dengan mengklik icon speaker yang ada di tampilan ini. Bisa dilihat di sini. Namun teman-teman, sebelum bisa memutar audio murotal, teman-teman sekalian harus mendownload audio murotal terlebih dahulu. Di tampilan sebelum ini ada pilihan untuk mendownload. Oke. Nah, yang berikutnya adalah fitur untuk menentukan waktu sholat. Jadi selain untuk membaca Al-Quran, untuk memutar audio murotal, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melihat waktu sholat. Tapi untuk menentukan waktu sholat yang akurat, aplikasi ini akan meminta lokasi dari teman-teman semua. Nah, secara otomatis kita harus terkoneksi dengan internet agar bisa menentukan waktu sholat yang paling akurat dengan lokasi kita. Oke, nah di sini ada tampilan untuk pengaturan. Nah, di tampilan ini, di menu ini ada beberapa fungsi. Di antaranya untuk mengatur ukuran font Arab. Jadi ketika teman-teman sekalian misalkan ada orang tua atau kakek teman-teman ingin membaca Al-Quran namun terkendala dengan tulisan Al-Quran yang di mushaf kebanyakan kan kecil, nah terkendala di situ, bisa teman-teman pakai aplikasi ini. Jadi bisa dibesarkan ukuran hurufnya biar kelihatan. Ada juga fitur untuk tajwid berwarna. Jadi ketika adik teman-teman ingin belajar Al-Quran namun bosan dengan tampilan mushaf yang itu saja kan, ini ada sih yang berwarna, cuma kan nggak semua yang berwarna. Nah, bisa teman-teman pakai aplikasi ini. Sekarang kita ke rating aplikasi Al-Quran digital di Play Store. Saya ambil 4 sampel. Yang pertama Al-Quran Indonesia dengan pembuat Andi Unpam. Ratingnya cukup tinggi teman-teman, yaitu 4,8 dari 5,0. Yang berikutnya ada Muslim Pro dengan pembuat Muslim Pro Limited. Ratingnya di Play Store yaitu 4,6 dari 5,0. Yang berikutnya aplikasi Quran for Android dengan pembuat Quran.com. Ratingnya yaitu 4,8 dari 5,0. Yang berikutnya ada My Quran, Al-Quran dan terjemahan. Pembuatnya yaitu The Wali Studio. Ratingnya 4,8 dari 5,0. Oke, baik teman-teman, setelah kita mengetahui beberapa kelebihan dan beberapa fitur di aplikasi ini, dapat kita simpulkan bahwa aplikasi ini sangat dianjurkan atau bisa digunakan bagi semua usia, baik anak-anak yang baru belajar Al-Quran ataupun orang yang sudah lanjut usia. Namun perlu kita ingat bahwa aplikasi ini hanya bersifat cadangan. Jadi alangkah lebih baiknya kita tetap membaca Al-Quran menggunakan Al-Quran konvensional atau Al-Quran yang berbentuk mushaf. Oke, mungkin sampai di sini dulu video yang saya buat. Like, komen, dan subscribe dari teman-teman sekalian sangat berharga untuk berkembangnya kami depan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum.